Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Kembali kita memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu ini dalam ibadah raya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari-hari ini. Yang setuju boleh kasih jempolnya, boleh kasih jempol virtual atau tepuk tangan virtual Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang menuntun dan memilih setiap kami untuk kami terus bisa mengalami hadirat-Mu. Seperti pagi hari ini kami percaya waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di rumah-rumah melawat setiap kami. Sehingga kami tahu Tuhan kami terus merasakan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, hingga terus nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh bersama-sama katakan,
Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya sama-sama kita nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah boleh tepuk tangan, boleh bersuka cita. Kita bebas memuji nyembah Tuhan. Sama-sama katakan lagu ini dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara dengan iman katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi terakhir, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bersyukur sebab Dia baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sorakan haleluya. 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 Ini setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Bahkan di hari-hari terakhir ini kami percaya Tuhan Yesus, Kau terus memberikan kami pengharapan yang baru. Kau terus memperbesar kapasitas iman kami Tuhan, untuk kami bisa menghadapi hari-hari yang jahat ini Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami mau terus datang memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau baik. Haleluya. Ini setiap kami
datang menyembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah mulai sembah Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Haleluya. Yarala barala 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 yarala barala barala barala. Kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Birala bala 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 bala. Syarala barala 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 barala. Oriala barala 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 barala. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sambil membuka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekarang gereja Tuhan sendiri di rumah dengan sungguh katakan kasih Allahku sungguh telah. Amin. Kau berikan Tuhan jika Dia serahkan. Oh, kasih Allah bagi kau ya Tuhan. Tak ada kasih. Mari angkat tangan kita bersyukur, 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 bersyukurlah, oh bersyukur karena kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah.
sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Nyanyian syukur kami Tuhan, ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia dalam roh. Haleluya. Kiralaba laba 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 laba. Oh dia laba 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 laba. Oh Tuhan, ini kasih setiamu pagi hari ini bagi siap kami Tuhan. Kami mau terus menyembah, mengagungkan. Haleluya. Oh dia laba laba laba. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah-rumah, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, oh Tuhan. Benar Tuhan Yesus, untuk itu kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami puji sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Syaralabalabalabalabalabalabalabala.
Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Waktu 2-3 orang bersepakat berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir. Satu hal yang kami pinta, kami hanya mau duduk diam Tuhan dan menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu selamanya. Diralaba-ralaba-ralamu, haleluya. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidup. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus. Kami sujud menyembah sepanjang hidup. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus. Sujud menyembah sepanjang hidupku. Puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus. Sepanjang hidup, jemaat Tuhan sendiri ku puji, oh dia laba ku sembah Tuhan, oh Tuhan, ku tinggikan Kau Yesus. Sujud menyembah sepanjang hidup. Sujud menyembah sepanjang hidup. Sujud menyembah sepanjang hidupku. Yang mau memuji dan menyembah Dia, boleh sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita berbahasa roh bersama-sama. Saya percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat-Nya melawat setiap kita di rumah-rumah. Oh, nyata karala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Haleluya. Syarala bala 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 bala. Oh, diala bala 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 bala. Syarala barala 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 barala. Diala barala 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 barala.
Syarala barala 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 rala rala. Oh diala takarala barala 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 barala. Oh diala rala 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 barala barala. Oh diala barala 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 barala. Kau sendiri yang menarik jiwa-jiwa mengalami hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami tahu Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Pelepasan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Bahkan kekuatan Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini ada pintu-pintu mujizat yang dibukakan. Terima kasih Tuhan. Oh riatakan Allah. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari yang percaya katakan, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya Tuhan. Oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Yang percaya kita diberkati Tuhan pagi hari ini boleh sorakan amin. Sorakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang percaya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kasih jempol dan tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan hambanya yang melayani. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Kita bersama-sama kembali beribadah untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan untuk kita semua. Yang pertama mengenai persembahan Saudara. Ya, mari kita sama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Saudara ya. Dan nanti akan ditampilkan di layar QR code-nya Saudara. Ya. Dan juga tertera juga di sini nomor rekening yang jika Saudara ingin mentransfer persembahan tersebut. Kita ingat sama-sama firman Tuhan, dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Saudara, berikan dengan kerelaan dan sukacita yang penuh. Puji Tuhan. Pengumuman berikutnya adalah mengenai ibadah online ini Saudara.
itu dapat diakses atau dilihat di dalam Facebook, saudara ya, Instagram, dan juga di dalam nomor kontak yang ada, saudara. Saudara bisa men-save ya nomor ini, saudara ya, dan bisa dibagikan kepada rekan atau saudara kita yang belum beribadah, saudara, hingga mereka boleh bersama-sama bergabung di dalam hari Minggu yang indah ini, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya juga mengumumkan tentang KUL, saudara. Ya, saya rindu, saudara ya, di dalam ibadah hari ini ada sekitar 101 devices, saudara. Kebayang, ada 101 KUL, saudara. Bertambah di kota ini kalau kita semua di tempat ini menjadi pengurus KUL, saudara. Tapi sebelum itu, saudara bisa melihat masih sedikit KUL yang ada di dalam EGBI Aruna 1 ini, saudara. Saya rindu, saudara, kita semua menjadikan hari Selasa harinya KUL, saudara. Mari, yang belum bergabung, kita bergabung dengan yang ada, saudara. Puji Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir, saudara, kita bersama-sama akan melihat video klip mengenai Katartizo, saudara. Katartizo Mission Academy yang akan dibuka angkatan yang keempat. Mari kita simak videonya bersama-sama. Di era Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sampai pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Katartizo Mission Academy hadir untuk memperlengkapi dan melatih pelayan-pelayan Tuhan yang rindu untuk terlibat langsung dalam penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Setiap materi yang ada di Katartizo bersifat praktis dan diampu oleh para pengajar yang berpengalaman di bidangnya. Para lulusan Katartizo juga mendapatkan diskon spesial dari The New STT The Way. Katartizo angkatan keempat akan dimulai pada tanggal 11 April 2022. Setiap hari Senin pada pukul 18.30 selama 6 bulan, Katartizo akan berlangsung secara online. Pendaftaran kami buka dari tanggal 15 Januari 2022 dan akan kami tutup pada tanggal 4 April 2022. Kunjungi website Katartizo, hubungi hotline Katartizo untuk memperoleh informasi yang lengkap. Segera daftarkan diri Anda. Bukanlah sebuah kebetulan tentunya kalau Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini bisa mendengarkan tayangan program Katartizo ini. Ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan secara langsung untuk Bapak, Ibu, Saudara. Jadi mulai pikirkan dan doakan dan minta Tuhan buka jalan agar saudara bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya berdoa agar kita bisa berjumpa nanti di kelas-kelas Katartizo yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan. Dalam pagi hari ini, Tuhan, kami siap diperlengkapi. Hati kami siap disiram, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan roh kami, dan membangkitkan hidup kami, Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa mengasihi Engkau, ya Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa, Tuhan, saat ini untuk juga kota dan bangsa kami, Tuhan, untuk Indonesia. Negara yang kami cintai, Tuhan, Indonesia, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, memberkati pemimpin kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, Tuhan. Bapak, urapilah mereka, cengkram hati mereka, jamah hati mereka dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan, semuanya semata-mata berasal dari Engkau. Dan kami berdoa memberkati 270 juta lebih, Tuhan, penduduk yang ada di negeri ini. Kami tahu, Tuhan, baru 2% Tuhan yang mengenal Engkau, ya Tuhan.
dan sangat sedikit Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang terlebih besar yang akan menjamah melanda negeri ini dengan roh takut akan Tuhan. Dan negara ini, negara Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pastor Niko Tuhan. Tuhan yang terus memakai dia Tuhan. Mengurapi dengan tanda-tanda ajaib dan heran yang menyertainya Tuhan. Dan sungguh dimanapun dia berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, mujizat dinyatakan, kuasa didemonstrasikan Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih. Dan juga kami berdoa buat 5 wakil yang ada di Rayon 2 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka visi-Mu Tuhan, untuk membawa Rayon 2 ini Tuhan, untuk naik ke level yang lebih tinggi, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin terang. Dan juga Tuhan, untuk Bapak Beni Gunawan sebagai OTP ya Tuhan. Tuhan juga yang memakai dia. Lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Yunus Mulyana Tuhan, yang akan membagikan firman di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang dibagikan itu boleh menguatkan kami, menghibur kami, memerdekakan kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan menyambut firman, kita sama-sama katakan, amin. 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 Terima kasih Bapak Faisal. Terima kasih buat Pastor Rudi Susanto atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani pagi hari ini. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi kondisi yang memang sedang membaik tapi belum 100% pulih, kita tetap percaya dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu hari esok apa yang akan bakal terjadi ya. Khususnya menyikapi apa yang terjadi di dunia sekarang, ya di mana ada perang Rusia sama Ukraina, dampaknya kepada Indonesia, kita tidak tahu, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini ialah menjadi sahabat Allah. Senang ya kalau kita punya sahabat yang powerful, yang penuh kuasa, yang baik, pasti sangat menyenangkan dan sangat berguna untuk kita. Nah, Allah itu sumber kekuatan bagi kita, biarlah kita menjadi sahabatnya. Setiap kita rindu untuk menjadi sahabat Allah. Tapi apakah Allah bersedia menjadi sahabat kita? Ya, bagaimana caranya untuk menjadi sahabat Allah? Itulah yang kita bahas pagi hari ini. Nah, Tuhan menuntun gereja kita tahun ini, tahun paradigma yang baru, cara pandang yang baru. Di Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pola pikir kita harus berubah. Kenapa pola pikir harus berubah? Karena pola hidup tergantung pola pikir. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menaruh harapan kita kepada Allah, kita harus lakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Salah satu syaratnya, nggak boleh serupa dengan dunia. Oleh sebab itu, cara pandang kita harus terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah, Yakobus 4, dari ayat yang pertama sampai ayat 10, kita akan bahas pagi hari ini di sini. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, Yakobus berkata, dari mana datangnya pertengkaran, sengketa di antara kamu? Bukankah semua itu datang dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ketika seseorang bertengkar dengan yang lain, kenapa? Karena mempertahankan yang namanya keinginan, kepentingan. Tidak ada orang yang nggak ujuk-ujuk, nggak ada alasannya, tiba-tiba bertengkar, nggak ada. Kecuali orang yang sedikit kelainan, ya. Orang bisa bertengkar, kenapa? Karena memperjuangkan satu keinginan, satu kepentingan. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois, ya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, terjadinya sengketa pertengkaran, kenapa? Karena memperjuangkan satu kepentingan, satu keinginan. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak dapat. Kamu membunuh, jelek-jelekin orang, bukan membunuh secara fisik, ya. Menjelek-jelekin orang, menjatuhkan orang, iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, kata Yakobus. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, sebab kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa, tapi tetap tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita. Jadi doa belum tentu ya dijawab Tuhan. Doa itu supaya kehendak sorga terjadi di bumi, bukan kehendak kita terjadi di sorga. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, kalau bahasa pendoa itu, oh kami klaim. Kita mau klaim 1.000.000 kali juga kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak. Ada aturan mainnya. Ya, kenapa terjadi pertengkaran sengketa? Karena memperjuangkan satu kepentingan. Sebenarnya apa yang terjadi di luar itu terjadi di dalam dulu. Ya, dari mana datangnya sengketa pertengkaran? Bukankah datang dari hawa nafsu? Jadi pertentangan, peperangan di luar itu terjadi karena peperangan di dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu yang berjuang. Nah, ini yang kita bahas pagi hari ini. Kenapa? Orang-orang yang hidup dikuasai hawa nafsu, mohon maaf ya, doanya pun tidak dijawab. Nah, orang yang terus memperjuangkan dengan cara sendiri, dengan cara-cara duniawi untuk memperoleh keinginan, memperoleh kepentingannya, sebenarnya dia sedang bermusuhan dengan Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sedang bermusuhan dengan Allah? Yaitu ketika kita bersahabat dengan musuhnya Allah. Yang pertama, ya, apa sih musuh Allah? Itu dunia. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita mau berdoa, bergumul, apapun yang kita lakukan. Seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak berat mendengar, tapi merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah dosa. Dosa adalah pelanggaran, yaitu pelanggaran hukum Allah. Bagaimana kita bisa bermusuhan dengan Allah tanpa kita sadari kita mengasihi musuh-musuhnya Allah, yaitu yang pertama dunia.
Ya, Yohanes berkata di 1 Yohanes 2, 15-17, jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Awalnya dia mengasihi dunia, langsung dia menjadi serupa dengan dunia, dan akhirnya dihukum bersama dengan dunia. Boro-boro doanya dijawab. Justru dia dihukum bersama dengan dunia. Nah, apa kasih akan dunia itu? Yang pertama, keinginan daging, sesuatu yang harus dipuaskan. Ya, amarah, perselisihan, perseteruan, percideraan, penyembahan berhala, percabulan, pesta pora, dan sebagainya. Kita bisa lihat daftar keinginan daging di Galatia 5 dari ayat ke-19 sampai ke 21. Ini sesuatu yang harus dipuaskan, nggak bisa tidak. Ya. Nah, yang kedua, kasih akan dunia itu keinginan mata, sesuatu yang ingin kita miliki. Tujuan hati cuma beli shampoo ke supermarket, tapi begitu masuk supermarket, melihat ini bagus, ini bagus, pulang 3 kresek. Padahal butuhnya cuma shampoo. Itu keinginan mata. Serakah, ya. Kalau bahasa aslinya hawak, ya, tamak, ya. Daud ini sudah punya istri banyak, ya. Punya istri 18. Dan Tuhan berfirman, kuberikan istana Tuanmu Saul, kuberikan istri-istri Tuanmu. Jadi istri Saul 22 dimutasi, balik nama, jadi punya Daud semua. Jadi total istri Daud 40, saudara. Tapi masih ngelihat Batseba masih mau. Ya, gara-gara keinginannya melihat Batseba, dia membunuh suaminya. Dia berbohong, dan lain sebagainya. Itu gara-gara keinginan mata. Kita lihat akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ya. Nah, yang ketiga, kasih akan dunia, keangkuhan hidup, sesuatu yang ingin diakui orang. Ya, Haman bin Habenata dipromosikan oleh Raja Ahasiweros menjadi wakil, menjadi kepala seluruh stafnya Raja Ahasiweros di kerajaan Persia yang pada waktu itu menguasai dunia. Waduh, jadi wakil presiden Amerika lah kira-kira, ya. Wah, dia berhak mendapat penghormatan seperti rakyat menghormati Raja Ahasiweros. Tapi Mordekai tidak mau sujud. Panas hatinya. Kalau sederhana bilang, lu nggak tahu gue sekarang, ya. Wah, Mordekai dirancangkan mau digantung. Tapi akhirnya yang dirancang untuk Mordekai justru menggantung si Haman sendiri. Ini keangkuhan hidup nih. Nah, ketika kita memiliki cara hidup seperti ini, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kita mau berdoa sekalipun kita tidak akan menerima jawaban. Karena kita memuaskan hawa nafsu, karena dipenuhi keinginan-keinginan dunia. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana kita menjadi musuh Allah? Yang kedua, karena kita dikuasai hawa nafsu. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu itu nggak kelihatan, ya. Tubuh ini netral. Tergantung siapa yang mengendalikannya. Kalau kita mau mengendalikan untuk memuliakan Allah, atau kita mau mengendalikan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, kenapa hawa nafsu ini masih ada dalam diri orang percaya? Ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semerah apapun dosa kita disucikan, dihapuskan, kita dijadikan orang benar. Kalau kita berdoa lahir baru cuma 10 menit, dalam waktu 10 menit itu kita ini jadi manusia yang baru, disucikan, diberikan sifat-sifat baru karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi sifat-sifat lama kita tidak pernah hilang. Sifat lama ini contoh, ya. Kalau sebelum kita percaya Tuhan, kita orang malas, suka ngegosip, suka bohong, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat lama, ya. Nah, dosa bohong, dosa gosip, dosa malas itu dihapuskan Tuhan. Tapi tabiat dosa itu tidak hilang. Oleh sebab itu, Yesus berkata, siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal dirinya. Nah, hawa nafsu itu terus berjuang di dalam kehidupan kita. Dosanya sudah dihapuskan, tapi tabiat dosanya tidak hilang. Oleh sebab itu terus terjadi pertengkaran di dalam diri kita. Perjuangan melawan hawa nafsu. Di Galatia 5 ayat 17, Paulus berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah yang dipakai oleh Yakobus. Ya, hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Di 1 Petrus 1:18, Petrus berkata, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, dari cara hidup yang sia-sia, sekarang sudah jadi orang percaya, sudah dibenarkan, nggak boleh lagi cara hidup kita ini diterapkan. Cara hidup yang lama, ketika cara hidup yang lama masih kita fungsikan, masih kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Yang ketiga, apa yang menjadikan kita menjadi musuh Allah? Kita nurut apa yang iblis mau. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong. Ya, kalau kita sombong, Allah jadi musuh kita. Ya, tanpa kita sadari ya, banyak kali kita menjadikan diri kita ini sebagai musuh Allah. Sehingga sekalipun kita berdoa, kita tidak dapat apa-apa. Ya, kita percaya Allah sanggup melakukannya. Masalahnya dia mau melakukan untuk kita atau tidak. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Iblis bilang gini sama Hawa, bukankah Allah melarang kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Hawa berkata, iya, kalau kami makan, kami mati. Iblis bilang begini, oh tidak. Justru ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis dengan liciknya memutarbalikkan. Dan Hawa berpikir, masuk logika juga ya. Makanya Allah melarang. Dia nggak mau disaingan. Oh, buru-buru dia makan. Bahkan dia paksa suaminya makan. Ya. Sombong. Iblis itu dosa yang terbesar dari iblis itu ya sombong. Bagaimana dia supaya pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri itu harus ada dasarnya. Kita kunci mobil baik-baik, pencuri nggak bisa congkel. Kita jaga motor kita, kita kasih kunci ganda, motor kita nggak bisa dicuri orang. Rumah kita pagari, kasih tali, kunci yang baik, rumah kita nggak akan kecurian. Jadi pencuri itu bekerja kalau ada kesempatan. Iblis bisa mencuri kalau ada dasarnya. Maka dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa bekerja kalau ada kesempatan. Dan kesempatan itu ialah kecongkakan. Sombong ya. Orang sombong paling nggak bisa dinasehati ya. Kalau kita kasih tahu kamu harusnya gini, iya tahu, wah langsung aja kalau ya tahu kenapa dia lakukan gitu ya. Orang sombong susah diarahkan ya, dia merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Nah, iblis itu harus ada tempat berpijak. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita musuh Allah ketika kita bersahabat dengan musuh-musuhnya Allah ya, dunia, hawa nafsu, dan juga iblis. Nah, bagaimana kita bisa bersahabat dengan Allah? Yakobus berkata, ya, mendekatlah, ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari kepada. Saudara, senang nggak kalau kita didatangi pencuri? Apalagi pembunuh, pembinasa? Tidak ada ya. Bagaimana caranya? Supaya dia tidak datang. Ditengking, didoakan, tadi Yakobus bilang, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu berdoa juga untuk memuaskan hawa nafsumu. Bagaimana supaya si pencuri itu tidak datang dalam kehidupan kita? Tunduk kepada Allah. Layaknya seorang prajurit tunduk tanpa syarat kepada komandannya. Ya, kalau kita tunduk, berarti kita tunduk kepada perintah Allah. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, sekali lagi, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Ya, kita tunduk kepada Allah, kita lakukan perintah-perintahnya. Apa sih perintahnya? Dirangkumkan jadi 2 hukum nih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Kalau kita mengasihi sesama, kalau kita mengasihi Tuhan, kan pasti kita suka berdoa dong. Suami istri kalau hubungannya masih baik kan pasti suka komunikasi. Ya, kalau suami istri sudah komunikasinya sudah terbatas, jarang-jarang kan sudah diragukan itu. Cinta kasih di antara mereka. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kan seluruh kehidupan kita fokus untuk Tuhan. Ya, saya punya istri, saya mengasihi dengan seluruh jiwa saya kan, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya.
Kalau saya ditraktir orang makan enak, kan pasti ingat istri saya ada makanan nggak di rumah. Karena ada hubungan batin. Kan kita nggak mungkin, wah asal enak sendiri. Ternyata istrinya cuma makan Indomie di rumah. Sementara saya ditraktir makan enak. Pikiran, perasaan, kehendak. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, yang bobotnya sama dengan yang pertama, kasihlah sesamamu manusia. Kita nggak mau digosipin, jangan gosipin orang. Kita nggak mau diperdaya orang, jangan perdaya orang. Kita nggak mau didustai, jangan berdusta dong sama orang. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, kitab Nabi, sekarang kita Injil. Ketika seorang tunduk kepada Allah, dia akan lakukan perintah Allah. Maka iblis akan lari, bukan lari selamanya. Dia mencari waktu yang tepat. Dalam Injil Lukas pasal 4. Ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ayo, ubah batu ini jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis, makananku bukan dari roti saja, kan? Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Akhirnya setelah 3 kali dicobai, iblis undur daripada Yesus dan mencari kesempatan yang baik. Ingat, iblis itu seperti singa yang berkeliling berjalan mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi ketika kita tunduk kepada Allah, iblis tidak bisa menjamah kita, tapi bukan berarti dia pergi untuk selamanya. Yes. Ketika kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita yang terus berjuang di dalam diri kita, iblis ada tempat lagi berpijak. Ya. Bagaimana kita bersahabat dengan Allah? Tunduk kepada Allah. Ya. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Namanya juga Roh Kudus. Kita pengen mendekat sama satu pribadi yang kudus. Tapi pribadi yang kudus itu mau mendekat sama kita. Yakobus berkata, mendekatlah dan Ia akan mendekat. Itu satu kepastian. Tapi realitanya kita berusaha mendekat kepada Allah. Allah tidak bisa mendekat kepada kita. Why? Karena syaratnya tahirkan tanganmu. Hai kamu orang berdosa, sucikanlah hatimu. Saya dibaptis kembali atau bertobat kembali tahun 95. Dibaptis air tahun 95, pada waktu itu di Grand Hotel. Tahun 96 sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi sampai tahun 99, nggak bisa menikmati hadirat Allah kalau di rumah. Kalau di gereja itu secara korporat ke bawah lah istilahnya. Bisa menitikan air mata. Tapi kalau saat teduh pribadi di rumah nggak bisa. Sampai akhirnya saya frustasi, saya dilayani pelepasan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan bilang, apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya ini nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, Bu. Kamu punya musuh? Entah. Profesi kamu apa? Saya pedagang, Bu. Ya banyak saingan dagang, jelek-jelekin iya, tapi kayaknya musuh mah nggak ada. Oh ya, kalau sekarang duduk-duduk, bisa duduk di bawah. Kayak tutup matamu, angkat tanganmu, kamu menyembah Tuhan. Saya baru menyembah Tuhan sebentar, si Uti bilang, tepuk pundak saya, yakin kamu nggak punya musuh? Iya, Bu. Bagaimana dengan keluargamu? Ya biasa saja, Bu. Sekarang tutup matamu, kau tidak perlu menyembah. Sekarang bayangkan dulu wajah papamu di depan kamu. Jadi saya sambil tutup mata, saya bayangkan wajah papa saya di depan. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang bilang, Papa, aku mengasihimu. Gak bisa ngomong saya. Ayo bilang, Papa, aku mengasihimu. Susah sekali mau ngomong itu. Dia tepuk pundak saya, ampuni papa kamu. Saya nggak tahan dengar gitu. Nangis. Sambil saya nangis, saya juga berpikir, saya tuh benci apa ya sama papa saya, nggak sadar. Lama saya nangis, dia layani orang lain dulu. Setelah saya beres, sudah saya tenang, saya duduk lagi. Dia berdiri di depan saya, dia bilang gini, sekarang bilang, Papa, aku mengampunimu. Dengan terbata-bata saya berkata, Papa, aku mengampunimu. Sekarang katakan lagi, Papa, aku mengasihimu. Dengan terbata-bata saya bilang, Papa, aku mengasihimu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan, Bapa yang jasmani yang kelihatan tiap hari aja kita benci.
Banyak orang berusaha mendekat kepada Allah hari-hari ini. Termasuk saya berusaha mendekat kepada Allah, karena Allah sumber kekuatan pengharapan kita. Tapi Allah tidak bisa mendekat kepada kita. Kenapa? Ada dosa yang memisahkan. Ya. Mengampuni itu barang yang susah atau mudah sih Pak, Bu? Tidak mudah. Yang mudah yang khotbah. Ampuni, ampuni. Yang mengalami tidak mudah. Termasuk saya, saudara. Ya, satu kali tahun 2015 ketika saya masuk sekolah, masuk kuliah, tiba-tiba dosen saya bilang begini, oh saya bisa tahu keadaan kalian semua ya. Coba dari tanda tangan kalian, coba keluarkan kertas kosong masing-masing semuanya. Ketika dosennya mulai dari saya bilang, oh ya Pak Yunus, tanda tangan Pak. Saya tanda tangan. Sekali lagi Pak, tanda tangan lagi. Waduh, Bapak potensinya besar sekali. Tapi putus di sini Pak. Bapak pernah dipermalukan orang? Pernah Pak. Dosa Bapak atau dosa orang lain? Dua-duanya Pak. Ampuni Pak, dia tepuk pundak saya. Ampuni mereka Pak, Bapak akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya kaget saudara, saya ini pengkhotbah, pengajar. Masa sih saya masih ada kebencian dan dendam? Saya di hotel saat teduh malam itu, Tuhan, saya juga pengen dipakai Tuhan. Saya menyerahkan hidup. Saya sebagai orang sekuler sekarang menyerahkan hidup sebagai hamba Tuhan. Masa cuma sekedar begini-begini saja pelayanan saya? Tuhan, kalau memang saya masih ada ganjalan, singkapkan Tuhan. Saya mau dilepaskan itu semuanya. Tanpa sadar ya, begitu banyak orang-orang yang sebenarnya yang saya tidak suka, bahkan ada juga yang benci. Yakobus berkata, kamu membunuh, kamu iri hati, kamu bertengkar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada satu kepentingan. Si A, si B, si C yang mengecewakan, yang mencuri hak saya, yang merendahkan, ya dan segala macam. Saya sebut satu-satu. Tuhan, aku mengampuni si A, aku mengampuni si B, mampukan aku Tuhan untuk mengampuni mereka. Sampai hari ini saya tidak lupa perbuatan mereka. Tapi saya sudah tidak ada ganjelan. Bagaimana kita bersahabat dengan Allah? Mendekat kepada Allah. Ketika kita mentahirkan diri kita. Mensucikan hati kita yang seringkali kita mendua hati. Maka Allah akan mendekat kepada kita. Sudah tahu siapa Allah kita? Amanat Agung berkata, Yesus berkata, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pribadi yang sangat berkuasa bukan hanya di sorga dan juga di bumi. Dia mendekat kepada kita. Pasti kita juga akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Yang terakhir, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Seorang prajurit bisa tunduk kepada komandannya tapi belum tentu sikap hatinya. Ya, Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintah-perintahku. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu mudah diarahkan. Ya, ayo kamu lakukan ini. Oh iya, kamu salah di sini loh. Harusnya kamu begitu. Oh iya, terima kasih ya. Itu orang rendah hati. Ya, bagaimana caranya kita bersahabat dengan Allah? Yaitu kita melakukan 3 hal ini. Inilah janji firman Tuhan dari Yakobus yang menuliskannya untuk kita. Tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari kepada kita. Mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, dan Ia akan meninggikan engkau. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib, dan di kayu salib sudah terjadi 8 pertukaran. Maut dirubah jadi hidup. Kita yang bersalah harusnya dihukum, Yesus yang dihukum gara-gara kita. Kita yang berdosa, kita dipermalukan. Yesus yang dipermalukan, ditelanjangi, diarak di satu kota supaya kita dipermuliakan. Ya, miskin dirubah jadi kaya, kutuk dirubah jadi berkat, sakit dirubah jadi sembuh. Kita yang ditolak oleh Bapa, Yesus yang ditolak gara-gara menanggung dosa kita. Sehingga dia berteriak di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia tanggung dosa kita. Dan ketika dia mati, dia bangkit. Yesus berkata, ini semua sudah selesai. Pertanyaan saya, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati dan bangkit. Apakah semua manusia langsung diselamatkan? Tidak. Harus ada eksekusi atau transaksi, yaitu siapa yang mau menerima keselamatan pengampunan dosa, dia harus percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu eksekusinya atau transaksinya. Pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita jadi orang percaya sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dijadikan anak Allah?
Kita langsung mengalami kuasa kebangkitannya, kutuk dirubah jadi berkat, miskin dirubah jadi sembuh, sakit dirubah jadi miskin dirubah jadi kaya, sakit dirubah jadi sembuh, dipermalukan ganti dipermuliakan. Otomatiskah terjadi itu? Tidak, saudara. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Jikalau, garis bawahi, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita mau jadi sahabatnya Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan bersedia menjadi sahabat kita? Kita mau kuasa kebangkitan yang nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Selain dosa kita dihapuskan. Hari ini kita belajar, kita menjadi sahabat Allah. Kita tidak bersahabat dengan musuh-musuhnya Allah, tapi kita tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Maka sungguh ya firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber pengharapan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Sekalipun apa yang terjadi di sekeliling kita di dunia hari-hari ini. 1000 rubah di kiri, 10.000 rubah di kanan. Itu tidak akan menimpa kita. Kiranya firman yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari tundukkan kepala, izinkan saya berdoa untuk kita semuanya. Hamba-Mu terbatas dalam menjelaskan dan waktu juga sangat terbatas. Biarlah urapan-Mu yang sempurnakan kebenaran firman-Mu termeterai di hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk melakukannya, Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga semua berkat itu akan datang menghampiri kami. Apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu bertengkar. Sehingga kami tidak perlu memperjuangkan kebutuhan kepentingan kami dengan cara-cara duniawi. Tapi kami mendapatkannya dengan cara-cara sorgawi. Berkat-Mu atas kami semuanya. Untuk jemaat-Mu di Aruna 1 ini Tuhan. Di seluruh penghidupan kami, bahkan seluruh pergumulan yang sedang kami hadapi. Allah lah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Daripada-Mu lah kami berharap. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan menghilangkan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih berkat-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin, amin. Thank you Pastor Yunus yang sudah membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita diberkati pagi ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Dan sebelum kita tutup ibadah kita pagi ini, ada beberapa doa ya yang masuk ke meja saya untuk kita sama-sama doakan. Saya percaya ada kuasa dalam doa, dan kita percaya Allah juga Allah yang menjawab doa ya. Ada pengumuman juga satu yang saya mau sampaikan juga, buat minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Semi Mendik ya dari Jakarta. Saya percaya sebelum kita ibadah onsite dibuka, saya mau setiap kita tetap on fire, tetap semangat ya, walaupun dengan ibadah Zoom ini, saya percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan ada dimanapun saudara berada, karena Allah kita Allah yang maha hadir ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Yunus, pelayanannya, juga Bro Andri yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Ya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat pagi ini. Dan kami terus berdoa Tuhan pagi ini dalam hadirat-Mu. Kami sepakat mendukung hamba-Mu Pastor Yunus yang sudah Tuhan pakai jadi berkat buat kami. Tuhan terus lingkupi dia dengan kasih-Mu. Tuhan terus memakai dia untuk jadi alat-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati istrinya, berkati keluarganya semuanya, pelayanannya, kesehatannya, apapun dilakukan Tuhan yang memberkati berlimpah. Tuhan memberkati juga untuk Bro Andri Tuhan yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan. Terus juga menyertai untuk anak istrinya semuanya dalam penyertaan berkat Tuhan. Dan anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu. Apapun yang dilakukan Tuhan yang menyertai dan buat berhasil. Juga kami sepakat berdoa untuk Ibu Heni saat ini yang kakinya masih lemas. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai satu kesepakatan kita.
Kami percaya Tuhan Bilo darah Yesus menjamah, menyembuhkan kaki dari Ibu Heni saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jadi sembuh, jadi sehat. Juga untuk Bu Citra, kami juga berdoa sepakat supaya hasil dari PCR-nya kembali boleh negatif Tuhan. Dia boleh kembali sehat di dalam nama Yesus. Berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan juga yang terus membawa setiap kami terus lebih lagi mengasihi Tuhan. Apapun keberadaan kami, Tuhan yang memberkati, menjagai, melindungi senantiasa. Terima kasih buat semuanya. Dan mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin.